wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi ni'mati taufiqi wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sayyidi ahli dunya wa imami ahli al-akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ayahanda kita Habib Harun bin Mahmur Bahashim, khadim majlis Bani Hashim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau umur yang panjang, kesehatan, dan memudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, hadirin dan hadirat yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membesarkan kita dengan didudukannya kita di majlis salawat. Allah memuliakan kita dengan kita sama-sama berkumpul dengan salah seorang juriyat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kesempatan ini pula kembali kita mengambil warisan Nabi, warisan manusia yang paling mulia. Mulai awal manusia diciptakan, yaitu Nabi Yuna Adam alaihi salam, bahkan sebelumnya sampai nanti terjadinya hari kiamat di akhir zaman, tidak ada manusia, bahkan tidak ada makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kemuliaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini kembali kita mengambil warisannya tersebut, yang mana beliau mewariskan ilmu agama lewat kita meneruskan pembelajaran kita dengan membaca kitab Dalailut Tauhid ila Ma'rifatil Wahid. Masih kita membicarakan tentang sifat yang ketiga daripada sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dari sifat baqa, yalah, yang artinya Allah taala kekal, lawannya fana artinya binasa. Yang mana pembicaraan kita masih meneruskan akan sebuah riwayat, sebuah kejadian yang mana berkumpul banyak manusia atau banyak orang di majelis Imam Ahmad bin Muslim karena ada terjadi perdebatan dengan seseorang yang dikenal Imam Dahri. Panjang lebar perdebatan sebelumnya yang dibicarakan dan tanya jawab yang terjadi antara Imam Dahri dengan Abu Hanifah, yang dikala itu Imam Abu Hanifah masih kita dalam kondisi kakanakan. Tapi Masya Allah luar biasa keilmuan beliau, mampu menjawab setiap pertanyaan daripada Imam Dahri dengan kecerdasan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Imam Dahri kepada Imam Abu Hanifah. Sekali lagi waktu itu Imam Abu Hanifah masih kanak-kanak. Kata Imam Dahri, apa sesuatu sebelum Allah dan sesudah Allah?
Apa sesuatu sebelum Allah dan sesudah Allah. Artinya sebelum Allah ada apa nang ada. Sesudah Allah kadada apa aja kita. Apa sesuatu sebelum Allah dan sesudah Allah. Jawab Imam Abu Hanifah, tiada ada suatu sebelum Allah dan sesudah Allah. Ya kadada. Karena huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal yang ada tanpa permulaan dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Lalu ujar Dahri pulang batakun, apa dalilnya? Buktinya apa? Kadada sebelum Allah, kadada sesudah Allah. Ujar Abu Hanifah, jawabannya guruai itu ada di awak pian. Wah, takajud yalah, cerdasnya Abu Hanifah. Jawabannya ada di badan batang tubuh pian. Ada di awak ulun, ada di tubuh ulun. Jawabannya coba lihat. Ulun bertanya sama sampian. Wahai Imam Dahri, apa suatu sebelum ibu jari dan apa suatu setelah jari kelingking? Itu kalau di kitab tulisannya jari manis ya lah. Itu baiki aja kita tulisannya. Kalau di kitabnya itu tulisannya jari manis. Itu diganti aja kita dengan jari kelingking. Jadi apa sebelum ibu jari dan apa setelah jari kelingking? Kan kadada lagi jarinya ya lah. Sebelum ibu jari kadada jarinya, sesudah ibu jari kelingking kadada. Artinya ada aja jawaban yang sama kan, sebelum Allah kadada, setelah Allah kadada. Di jari kita kadada jari sebelum ibu jari dan kadada jari lagi sesudah jari kelingking. Kadada. Berkata Imam Abu Hanifah, maka Allah begitu juga, Allah Subhanahu wa taala begitu juga, tiada sesuatu sebelum Allah dan tiada sesuatu sesudah Allah. Sawat jari aja kada, apalagi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ranai pulang si Dahri tadi. Ubah kada guru lagi si Dahri ya. Kemudian ujar Imam Dahri pulang, satu lagi nahulun batakon, ayu bila sabuting ini situ kawan jawab aku ngaku kalah. Tapi bila kada kau menjawab sabuting ini aku nang manang. Jadi Abu Hanifah silahkan. Wahai Abu Hanifah, memang kada manggil Abu Hanifah bang sidinnya lah. Tapi aja kita waktu itu kan kita lebih nyaman lah menggambarkan kisahnya, lebih mudah. Nama sidin siapa? Nu'man ya lah. Nama asli beliau Nu'man. Wahai kanak-kanak, soting lagi terakhir na pertanyaan ulun. Apa pekerjaan Allah sekarang? Gawian Tuhan wah ini kenapa? Ini ngalih bener pian soalnya. Amun gawian guru si anu apa? Takuni ajudan sidin nyaman. Ini kemana kita bertakun gawian Tuhan apa ya lah. Pertanyaan itu aja kita macam-macam. Makanya banyak ulama nang kada kau menjawab. Tapi kecerdasan Abu Hanifah luar biasa. Ketika ditanya apa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala sekarang, Abu Hanifah cerdas pian. Ujar Abu Hanifah, kalau guru membahasa akan lebih sederhana. Ujar Abu Hanifah, wahai Imam Dahri, mohon maaf ulun tahwai jawabannya, tapi ulun kada hakun menjawab kecuali satu syarat. Napa garang?
Hakun lah hulu pian lah mengabulkan syarat ulun. Ayo jawab. Karena seorang sudah beberapa puin kalah ya lah. Ayo ja apakah syarat pian awak hakun? Syarat engkau wahai kakanakan ulun siap. Ujar Imam Abu Hanifah yang ketika itu masih kecil, biasanya guru nang batakon itu di bawah mimbar, nang menjawab di atas mimbar. Kan kayak itu. Kalau ini kita guru tabalik pian di atas, ulun di bawah. Jadi kayak ini aja bila pian hendak tahu jawabannya, pian dulu turun ke bawah, ulun naik. Kan waktu itu sih di bawah, Imam Dahri di atas. Ya kan orang sombong bebaya manusia baku langsung naik ke panggung ya lah. Ya merasa harat, merasa hebat. Panitia belum menyuruh naik ke panggung, naik dulu sih. Nya merasa tinggi hati. Kalau tulisan di kitab sini engkau salah wahai Dahri. Seharusnya orang yang menjawab di atas mimbar dan yang bertanya di bawah mimbar. Jadi jika kamu turun akan aku jawab soal kamu. Adapun bahasa guru tadi mensederhanakan lalu mudah dicerna. Sebuting guru syaratnya ayo hak bila sita hakun ulun jawab. Karena sudah terdesak akhirnya hakun turun. Imam Dahri turun di tangga sebelah kiri, naik turunan sebelah kiri, Abu Hanifah naik di sebelah kanan. Kan gair juga, tahu pian gair? Bahasa Indonesia gair napa? Khawatir, takut ya lah. Ini kalah lawan kakanakan, ya abunnya apa berpikir juga kalau ku ditampar residen dari 3 kali udah menang seorang. Jadi orang turun jalan lain, seorang turun jalan, jangan taimbai naik turunnya. Kalau ku digawil residen. Setelah Abu Hanifah naik di atas panggung, Imam Dahri turun ke bawah. Abu Hanifah cerdas, ingin menampakkan mulianya ilmu yang benar dan hinanya ilmu yang menyimpang. Ujar Abu Hanifah, ulangi pangguru soal pian. Nah itu mau pada tahu deh soalnya ayalah. Ulangi pang soal pian, hanya ulun menjawab. Ya makanya dalam kitab itu ada pian at-takabburu 'alal mutakabbiri tawadhu'un. Sombong lawan orang nang sombong itu tawadhu hukumnya. Jadi bila ada orang pina sombong-sombong, balas sombongi juga. Nggih. Bahano guru ada tertawa juga bahaya bermiti video-video singkat hanya orang-orang kisah orang nang sombong nah. Taimbai 2 bibinian saruan. Sakalinya anak minta ambilakan kacawan pian. Nah jamaah anot. Ambilakan bang kacawan dah. Utas amas banyak di jari. Manggarakakan ambilakan bang kacawan tah. Ane sombong artinya di tanganku ada emas banyak utas ya lah manggarakakan no aja ke jari ambilakan bang kacawan. Nang maambilakan jom lo menyingsing hak tangan. Gelang genal. Wah ya. Gelang genal ya lah. Takajud harat orang lagi atuh beering adanya. Kalah nang sombong pertama kalah. Salinya orang tutup kainnya sih gelang sing genalan. Supan kalau cuma gerakakan ambilakan kacawan. Taganal orang amas pada utas orang. Jadi al-takabburu 'alal mutakabbiri tawadhu'un. Sombong terhadap orang yang sombong itu hukumnya tawadhu. Nah, ujar Abu Hanifah ulang lagi soalnya. Nah, diulang. Bahari ada aja kita pian tahadus bin ni'mah kita punya pada tuan jurang tuan guru Abdul Samad. Makanya di Pinang Habang tuh ada ngarannya Masjid As-Samadiyah. Nisbah ngarannya kasidin. Bahari pada tuan tuh berkisah aja kita kan bahari ada motor puar kayak orang ngarannya. Mungkin tahu mana tuh hak bahari. Dadana motor kita wayah ini. Lawan sapalih bahari ada napa nang orang gerubak sapina ada baraknya tuh nah. Parapin nananya. Jadi sidin ini ada orang lalu begerubak gerubak sapi ada parapin berak benyala.
Ujar sidin, paman bolehlah ulun minta bara api pian. Nggih, minta bara api pian. Pacang da bagerang kae kadani ulun ada nang digewi jidina padang mah hilang-hilang akan nyamuk ayalah. Sekalinya pian langsung culup lawan dua tangan. Mana kai wadahnya, wah taguh tangan kada luyuh meraup, mana kai wadahnya, wah orang jangan kayak itu hadangnya mana kai wadahnya jangan langsung diraup, itu ngarannya taguh kayak itu lah, sombong. Sidin merasa disombongi orang urak sidin tapi buat sini aja sidin, masih harus kayak itu ya lah, naji sidin, guru mencontohkan, buat sini aja. Buat sini sih deh. Ati diluruk orang lawan tapi sih deh. Pian sabu buting kada tambus tapi sih deh. Berarti harap siapa? Taguh kata tapihnya taguh ya lah. Buat sini aja. Diluruk orang kada tambus pian ini kada bungkas. Itu sidin menulun kada ya lah. Ilmu orang bahari itu luar biasa. Artinya at-takabburu 'alal mutakabbiri tawadu'un ya lah. Jadi kadang-kadang orang sombong-sombongi kada Bapak biar supaya inya sadar hidup ini jangan sombong. Jurang di atas langit adalah langit. Ujar Abu Hanifah ulangi Bang Guru soal bian. Lalu mau ulangi hak wahai pemuda wahai kanak-kanak apa gawian Tuhan wayah ini. Najar Abu Hanifah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang adalah menggugurkan yang sesat seperti engkau wahai Dahri asalnya dari atas turun ke bawah dan menaikkan yang benar seperti aku yang asalnya aku di bawah naik ke atas panggung. Ranai bian dari kada kawa bakutik lagi. Luar biasa ilmu filosofnya ya logikanya yang Allah berikan kepada Imam Abu Hanifah. Makanya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala memiliki ulama-ulama yang cerdas ya kita di dalam membimbing masyarakat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca nomor 4 pulang. Nggih, tuntung da sifat baka mukhalafah pulang sedikit. Yang keempat daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah taala dari lainnya. Lawannya mumatsalatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersamaan Allah ta'ala dengan lainnya. Wajib Allah ta'ala bersalahan dengan lainnya mustahil. Bersamaan Allah ta'ala dengan lainnya dalilnya baharu alam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Kalau artinya apa? Artinya tiada ada seumpama Allah dari sesuatu. Kalau orang belajar pian ilmu nahu tuh ilmu sharaf, laisa kamislihi, kadada kalau bahasa kita tuh kadada sedikit pun sesuatu apapun yang sama lawan Tuhan. Itu ada 2 kalimat yang maknanya sama. Kamislihi ada kaknya lah. Ka itu artinya seperti itu. Kemudian mislihi seperti pulang. Seakan-akan tidak ada yang seperti Allah sesuatu. 2 kali diulang sepertinya. Kalau bahasa kita bujuran tuh. Wah, nahab ya lah. Artinya tidak ada sedikit pun tidak ada yang sama dengan Allah. Baik Allah yang menyamai makhluk ataupun makhluk yang menyamai Allah kadada. Laisa kamitslihi syai'un. Kadada aja kita. Nang menyerupai Allah kadada. Baik zatnya, baik sifatnya ataupun af'al perbuatan Allah tidak ada yang sama. Karena
Zat Allah sempurna, sifat Allah sempurna, perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Pasti orang yang mencipta akan jauh lebih hebat daripada yang diciptakan. Karena dia yang asane, orang yang menciptakan. Orang yang mencipta pasti lebih hebat. Ulun betakon lawan buhan bian. Ini pasti ada tukangnya nama ulah mija nang di depan guru nih bian. Ada tukangnya ya lah. Ada makinnya timbul seorangan. Kira-kira muhamija lawan tukang ulah mija bungas mana? Hah? Tukang mija nang ulah mija ini mana? Jangan cari ngomong gue tak singgung ulun guru aja. Ya tebungas nang tukang ulah ya lah. Artinya yang maulah nang menciptakan, nang membentuk ini meja, orangnya lebih hebat, orangnya lebih tampan, orangnya lebih bagus. Artinya antara orang yang membikin dengan yang dibikin, pasti yang membikin lebih hebat. Itu hanya baru dalam kehidupan dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jika kita Maha Pencipta yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Di mana guru perbedaannya di antaranya, kalau kita pian bikin acara mungkin kita ada manfaat yang ingin kita ambil. Kalau Allah Subhanahu wa taala membikin suatu keinginannya dalam aturannya, Allah tidak menginginkan apa-apa. Beda. Allah menyuruh kita nuntut ilmu, Allah nyuruh kita sembahyang, Allah mengambil manfaatkah dari sembahyang kita? Kada be. Dalam hadis itu ada seandainya semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kada nang beribadahnya lawan Tuhan, derajat Allah kada turun, tetap sidin Tuhan. Artinya kada berpengaruh ya lah. Maaf kada naik. Cangkal ibadah seberatan naik ke derajat Tuhan kada. Atau misalnya zaman Nabi Adam sampai hari kiamat maksiat sabarataan, turunkah Tuhan ampih jadi Tuhan dipecat? Nah, kada juga. Tetap Allah sebagai Tuhan. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah kada bahajat biar. Di antara lagi Allah Ta'ala tu yu'ti wa la yubali. Allah memberi tanpa perhitungan. Kalau kita masih berhitung. Semua ciptaannya Allah beri makan, Allah beri kasih rezeki. Kalau kita nang baik-baiknya aja. Kalau kita bisi kawan takana cair awal bulannya lah. Wah, misalnya gaji 13, nama-nama akrab kawan ditraktir. Nang katujung uye seorang parai. Nggih, atau jangan ditraktir tuh. Itu nyambeti seorang terus di belakang. Amun Tuhan kada be. Nang taat beri isidin, nang maksiat beri isidin. Karena Allah sifatnya sempurna. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpama bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah beda. Kemudian sepantasnya bagi mukmin mu'taqid, seorang mukmin yang meyakini akan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, itu memperbanyak tasbih kepada Allah taala. Arti tasbih itu mensucikan Allah, subhanallah. Artinya Allah luar biasa, yalah. Allah hebat. Allah sempurna. Tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan ciptaannya. Jadi zatnya sempurna, zatnya tidak sama dengan makhluk, sifatnya tidak sama dengan makhluk, perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Contoh seperti sifat umpamanya ialah, kalau sifat kita, biar kita berisi kudrat juga, tapi kudrat kita itu kada asli. Kudrat kita titipan dari Allah, injaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena bisa diambil Tuhan. Kalau kita lagi anom, lagi jadi pemuda gagah kuat kita, umur makin bertambah, diambil Allah Ta'ala kekuatan kita. Kalau kudrat kita berbilang, arti berbilang, bila mengangkat sesuatu yang kecil, mungkin jika kita dengan 2 jari kita mampu.
Tapi ketika mengangkat yang tagana lebih besar sedikit, mungkin kita memerlukan dua tangan ya lah, mengangkat meja umpamanya, kadakawa lagi dengan dua jari. Kemudian mungkin ketika kita mengangkat sesuatu yang berat, sesuatu misalnya beras 1 karung umpamanya, mungkin kita memerlukan pundak untuk menjadi alas atau menjadi alat untuk kita mengangkatnya supaya lebih mudah kita andak di pundak kita. Jadi ada kudrat di 2 jari, ada kudrat dengan 2 telapak tangan, ada kudrat dengan bahu kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala kudratnya beda dengan kita, kudratnya asli milik Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hilang. Makanya dalam kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam, di antara perkara yang harus kita yakini dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala ada 7 perkara. Di antaranya kudrat Allah taala itu baqiyah. Arti baqiyah itu kekal, kada mau hilang. Kalau kita kudrat kita makin bertambah umur makin berhilang ya bien. Nah, kita tidak berbicara dengan penyakit, itu lain lagi ya lah. Seandainya kada garing juga makin bertambah umur pian makin berkurang. Penglihatan kita bertambah umur jadi kita makin berkurang. Itu aturan Tuhan sudah. Makanya bila kita melihat ada kekurangan di kawan kita, kada boleh kita mahina pian. Kada boleh kadang-kadang kita ulah olok-olokan gagayaan. Lo kok kawan tersinggung, kayak ya, hendaklah kacang kayak pakaian ditawari kacang, tahu kayak ada gigi habis di sini tawar, itu namanya aja kita lain niat. Nggih. Kadang-kadang rame kalau bergegayaan ya lah. Tapi kadang-kadang ya anu guru aja sama pada paham dah, jadi tawaan dah, terserah aja niatnya hiburannya. Nah, tapi kita tiring kawan tuh jadi kita bagus anu kah akun aja kah di gamonnya akun kada jadi masalah, nyatahu sudah ya lah pepadaan seorang juga. Tapi bila kawan pindah penyinggungan jangan wian marasidin. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ndak wian, kudratnya sempurna asli ndak pernah berubah. Dan menciptakan yang kecil itu kudratnya, menciptakan yang besar itu kudratnya, menciptakan yang lebih besar itu juga kudratnya. Artinya laisa kamitslihi syai' pun sebuting ya satu aja. Sempurna. Jadi amalan kita ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis banyak ibadah tasbih. Makanya bagus ujar ulama, di antara sunnah yang dianjurkan Nabi pula gabung antara tasbih dengan istighfar. Sebelum sembahyang subuh itu 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kan orangnya hafal buan pian berataan. Jadi mahadang orang kamat maghrib, kamat subuh ya lah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Jadi batasbih ada, istighfar ada. Itu dalam riwayat ada aja kita dalam yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kada baca aja kita sebelum sembahyang subuh, imbah sembahyang subuh, mudahan kita kau ma'amalkan amin. Jar Habib Umar juga di antara amalan untuk membersihi hati, di antaranya banyaki zikrullah, banyaki menyebut Allah. Menyebut Allah itu di tasbih ada Allah. Kemudian di istighfar juga ada Allah. Kan astaghfirullah kan astagfirullah, subhanallah kan ada Allahnya juga. Jadi bagus coba kan habuhan pian sabarat. Dan alhamdulillah kan kita ada sudah majelis zikir juga ya la ilaha illallah la ilaha illallah.
Mudahan kampung kita berkat sabaratan, amin. Ini bila banyak nambah zikir, banyak nang duduk di majelis taklim, pian tarikan rahmat berkat dari Allah luar biasa. Yang penting jalan akan habian. Kayak di majelis guru alhamdulillah nang setengah bulan kemarin aja 200-an pulang nah hanya 4 pian. Nah, kemarin ada nang meninggal di daerah Hawur Gading, berangkat 22 mobil tulakan ke sana. Ingat motivasi terbuka, kesadaran mau ulur motor masing-masing senang gembira, yalah ibadah nang kada kerasaan menghidupkan syiar. Bayangkan 22 motor pas nah hari Asyura semalam ada nang meninggal, yalah. Jadi 22 mobil turunan. Ulun impu masih kan di grup yuk jalan. Kita natam puluh kayak hari Asyura juga yalah. Yuk kita masing-masing menghidupkan syiar bila ada BC motor ulur juga. Kita mencari pahala yalah. Kan bila kita mati apa yang dibawa selain ada pahala yang kita bawa biar. Nah, menghidupkan syiar luar biasa. Jadi orang tanda tanya, kenapa nih itu aja? Kenapa aja banyaknya orang datang? Nah, jadi dari tanda tanya akhirnya termotivasi. Padahal kada ada bebawaan macam-macam, orang termotivasi. Batakun, oh ada majlis zikir ta'awun. Oh bila ada nama meninggal datangi orang. Oh jadi kita mai untungnya banyak nama mendoakan. Lalu jadi kita tak buka hati orang. Akhirnya tersebarlah rahmat yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita senantiasa diliputi rahmatnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir itu bagus amalkan biar. Nah, kalimat guru amalkan itu berarti guru menyuruh. Bila nyuruh itu maknanya izin. Arti izin itu berarti jurang ijah. Nah, itu bahasa halusnya amalkan jadi aja kita. Jadi biasanya sebelum sembahyang subuh bila kada kawa imbah sembahyang subuh. Subhanallah bihamdi subhanallah ladzim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallah ladzim astaghfirullah. Orang yakin hafal dah buan pian sabarataan. Nggih. Mudahan kita dimurahkan rezeki, dikabulkan hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian keterangan dalil wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yagib tawsana ilaika bil habib. Tadi hajatina ya Allah, tadi hajatina ya Rahman, tadi hajatina ya Rahim wa hajatil muslimina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis zikir tahun Bahasim Jumat nang akan datang setelah fardu asar. Majelis kita diisi oleh guru kita Haji Febriansah. Dan bagi siapa yang masih belum mengumpulkan kartu keluarga, jadi supaya secepatnya mengumpulkan kartu keluarga. Diulah kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.